Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat desa yang kami muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kami dari tim PNKS News TV berjumpa lagi dengan sobat sekalian. Pada pagi ini kita berkunjung ke satu desa di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung, dan kita sedang berada di Desa Serang Mekar. Dan di samping saya sudah hadir sebagai tokoh Desa Serang Mekar, yaitu Bapak Asep Taufik. Siap. Kita panggil Kang Asep aja. Oke, hatur nuhun mangga. Jadi Kang Asep ini di Desa Serang Mekar sudah menjabat kurang lebih Ya, lebet ke periode ketiga. maju ke periode ketiga. Tahun pertama, periode Periode ketiga. ketiga. Ya, oke. Dalam periode pertama dan kedua itu kan sudah memberikan kesan yang baik di masyarakat sehingga dipercaya lagi dan dipercaya lagi. Ya. Nah, menurut Kang Asep, refleksi apa yang sudah diberikan kepada masyarakat Serang Mekar ini? Ya, intinya sebagaimana harapan kita ingin menjadi sebagai pimpinan di tingkat desa, tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Apapun yang menjadi harapan-harapan masyarakat dengan kondisi keadaan bantuan dari pemerintah itu bisa direalisasikan. Itulah yang menjadi kebanggaan kami. Intinya apa yang menjadi aspirasi daripada warga, ya kita semaksimal mungkin istilahnya untuk mengaplikasikannya dengan anggaran yang ada. Jadi pada intinya ya kita menjadi pelayan yang terbaik. Jangan sampai kita punya prinsip ingin dilayani oleh masyarakat, karena pada kenyataannya kita itu sebagai pembantu bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu raja dan ratu bagi kami. Jadi poinnya kenapa ini memberikan kesan yang baik di masyarakat dan menjadikan legasi sehingga Kang Asep beberapa kali dipilih, ternyata mungkin kata kuncinya adalah melayani. Jadi pelayanan, jadi membangun hubungan interpersonal dengan masyarakat secara baik dalam bentuk pelayanan yang semaksimal mungkin gitu ya. Betul. Mungkin dari sisi pembangunan lainnya barangkali ada yang dikemas, dikembangkan, diprogramkan gitu. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Serang Mekar di tahun kita pertama jadi kepala desa tahun 2008, kita itu desa itu kantor desa berada di wilayah tanah PJKA. Nah, jadi saya berpikir ingin mempunyai satu kantor yang representatif untuk melayani masyarakat. Nah, sehingga saya berpikir bermusyawarah dengan masyarakat, dengan stakeholder pemerintahan desa. Akhirnya di jabatan pertama ini di tahun 2008 sampai 2014 kita sudah bisa memiliki kantor desa yang seperti sekarang yang tadinya ada di rel kereta api. Nah, sekarang istilahnya bisa dikatakan representatif lah, bisa melayani warga masyarakat. Ini merupakan kinerja yang kita bangun dengan masyarakat, karena yang namanya kegiatan pembangunan itu kan harus ada musyawarah baik di tingkat kelembagaan, pemerintahan, termasuk stakeholder dan perwakilan tokoh yang senantiasa kita diminta pendapat. Nah, makanya kita di tahun pertama itu meninggalkan kesan ini. Nah, sehingga kita sudah punya benar-benar ini milik masyarakat ini. Tidak nempel lagi di tanah yang lain. Jadi itu yang kesan yang diberikan kepada masyarakat, bahwa ada karya lah yang ada karya, betul. Nah, terus lagi kan yang menjadi harapan kan jalan-jalan di lingkungan itu sebagai akses ekonomi masyarakat. Betul. Nah, mereka senantiasa mengupayakan ingin ada pembangunan, ya kita realisasikan. Walaupun tidak sekaligus, karena yang namanya pembangunan sesuai kan kelanjutan sesuai anggaran yang kita terima. Nah, ini pentingnya adanya musyawarah di tingkat desa itu untuk menentukan skala prioritas mana yang nantinya ketika anggaran turun ke desa, mana yang harus didahulukan. Jadi asas musyawarah itu bagi kami sangat diutamakan untuk supaya tidak ada saling menyalahkan. Begitu kan harus musyawarah.
mengenai aksesibilitas infrastruktur jalan ini di tahun pertama, Ya, Asep bisa bangun berapa kilometer untuk tahun pertama? kalau kita melihat dari catatan itu lupa ya karena sudah lama. Kurang lebih lah. Ya, ya sudah berapa meter ya itu lama juga. Yang jelas sekarang sudah kelihatan yang dari tadinya bebatuan sekarang sudah Udah normal. hampir semua akses. Ya, sudah hampir semua akses, tinggal jalan lingkungan yang ke wilayah RW. Oh, yang ke ganggang. Ke ganggang Akses orang. yang sekarang sudah kita garap juga. Tapi kan karena Tapi sudah diprogramkan. sudah diprogramkan dan sudah sebagian sudah dikerjakan. Oh iya. Ya, tinggal yang belumnya. Makanya dasar musyawarah tadi untuk menentukan prioritas. Oh, berarti yang ini tahun depan, yang ini sekarang gitu. Karena Jadi berkelanjutan untuk di periode keduanya itu fokusnya kemana untuk periode kedua? Ya. Karena periode pertama kan udah kelihatan nih, ini ada gedung yang representatif, otomatis kan pelayanan juga lebih nyaman lah masyarakat sekitar. Berarti kan tahun kedua ada prioritas yang berbeda lah mungkin. di periode yang kedua, karena tempo hari kan Serang Mekar katakanlah membangun kegiatan pembangunan dari nol. Kalau di desa-desa lain itu kan sudah ada akses atau sudah ada GOR untuk kegiatan olahraga masyarakat. Nah, kami kan pada saat itu belum punya. Nah, sehingga di tahun kedua, tahun 2017 kami itu membangun GOR yang di belakang. Yang itu. Ya, itu untuk istilahnya menyamakan dengan desa yang lain sejajarkan. Jadi pembangunan kita terus diupayakan apa yang menjadi harapan warga masyarakat. Termasuk pengadaan GOR ini kan menjadi Itu aset di periode kedua. di periode kedua tahun 2017 2017. melalui anggaran dana desa. Betul. Karena tempo hari desa Serang Mekar belum punya GOR, sehingga di tahun 2017 anggaran ada, aturan membolehkan, ya kita bangun. Itu berdasarkan juga musyawarah dengan masyarakat. Oke, berarti dari sisi pelayanan sudah, kemudian infrastruktur, jalan, gedung untuk pelayanan representatif, ya. Nah, kemudian dari sisi untuk pengembangan ekonomi masyarakatnya, karena kan di sini mungkin juga mayoritas wilayah agraris ya, masih sawah. Jadi kira-kira apa tuh yang diprogramkan? Kalau di program kegiatan pertanian, karena memang di pertanian ini harus menjadi pemikiran pemerintah juga, ya, sehingga kita soan lah dengan para petani apa yang mereka harapkan. Nah, dari pertemuan dengan para petani di sana itu kan ada masukan yang harus atau yang akan kita kerjakan. Jadi petani berharap A, B, C sampai Z, kita tampung apa yang menjadi usulan, sehingga leading sektor mana dari pemerintah yang bisa ditembus. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan pertanian, bantuan-bantuan dari pemerintah, baik untuk pembibitan, untuk pupuk, terus lagi untuk sarana yang lain, semacam dan lainnya, terus ada untuk pengairan. Nah, sekarang sedang ada kegiatan di tahun ini dari BBWS itu kan untuk jaringan irigasi desa. Jadi tersier yang ada di jalur pertanian kita kasih kirmir. Nah, itu untuk pengamanan batas alam yang menjadi sumber air. Itu kan sumber kehidupan bagi semua, terutama juga bagi para petani. Jadi si area tersiernya itu harus aman, jangan sampai rusak. Nah, dengan adanya program dari BBWS dari pemerintah pusat, alhamdulillah di tahun ini kita dapat kegiatan hampir 700 meter lah untuk pengirmiran jaringan irigasi desa yang ada di pertanian. Jadi itu infrastruktur yang bisa membantu. Betul, sangat membantu sekali, karena kan kalau tidak ada kegiatan kirmir di ranah pertanian, begitu air besar kan rusak gitu. Nah, sekarang sudah kita kirmir, kita tata. Harapan kami ya tentu seluruh jaringan yang ada di wilayah pertanian memang bisa. Nah, tapi kan mungkin bertahap, dan kita bersyukur dari pemerintah pusat melalui BPWS, dari provinsi juga, kabupaten, alhamdulillah sekarang sudah ada kegiatan pelaksanaan di tahun ini. Gitu, alhamdulillah. Untuk produktivitasnya sendiri pernah ada pencatatan itu
Jadi kontribusi Ya. produktivitas dalam satu kawasan desa ini. Hasil pertanian kita ini kan menjadi sumbangan untuk swasembada untuk pemerintah kabupaten. Jadi alhamdulillah dari kami ini kan ada sekarang kan tanam padi itu dikembalikan ke organik. Jadi alhamdulillah untuk ini udah belum semua, tapi kan dari penyuluh pertanian kita sedang mengupayakan untuk menanam padi kembali kepada organik. Jadi non kimia, alhamdulillah. Sudah ada demplotnya berarti. Ada, alhamdulillah. Itu kan cuman proporsinya belum begitu menyebar karena perlu juga ada ada pengarahan juga penyuluhan kepada warga petani. Jadi belum bisa diterima dari kebiasaan. Merubah kebiasaan itu harus bertahap. Cuman kita sedang mengupayakan sesuai dengan penyuluhan dari bidang pertanian bahwa kita harus kembali lagi kepada organik. Nah, kita upayakan. Walaupun belum semuanya bisa mengikuti karena kan perubahan itu harus berlaku. Saya justru tertarik dengan ini Pak. Jadi meskipun kawasan yang ada di wilayah desa Serang Mekar ini 200 hektaran, tapi kan memang kalau memang itu bisa ditransformasi dari pola pertanian yang konvensional dengan kimia sintetis berubah ke organik, itu luar biasa kontribusinya. Dan peningkatan pendapatannya kan berlipat sebetulnya. Berlipat karena harga organik itu berbeda dengan yang pupuk kimia. Betul. Cuman dari kualitas kan masih dalam ada beda gitu kan. Jadi kalau di pupuk organik kan itu begitu cepat gitu kan. Nah, ini harus yang menjadi penyuluhan kepada warga petani. Dan juga kan ada bagian penyuluh pertanian PPL di sini. Jadi senantiasa setiap bulan kita ada pertemuan dengan kelompok-kelompok tani yang ada di desa dengan PPL. Tapi ada rutin. Ada rutin karena memang itu harus dilaksanakan rutin. Kaitannya dengan kendala-kendala kondisi di lapangan. Apa yang dimasalahkan oleh para petani di lapangan itu kan melalui kelompok pertanian kita senantiasa ada pertemuan rutin. Untuk demplot organik sendiri kawasannya ada di wilayah mana? Di wilayahnya di sebelah sana. Jadi ada kelompok khusus. Ya, ada. Jadi kan di sini itu ada kelompok tani Sawargi namanya. Sawargi. Itu. Jadi demplotnya ada di sana. Di kelompok tani Sawargi. Ya, di kelompok tani Sawargi. Untuk sementara ini luasan untuk demplotnya berapa? Hampir berapa ya itu kotakannya maksudnya? Iya, luasan hektar. Kalau hektar ya kita hampir ada 50 hektar yang kita upayakan. Oh ya udah organik itu. Iya, organik. Sudah mentak progres ke 25%. Iya, alhamdulillah. Kita karena si kelompok tani tersebut kan ini ada beberapa orang, ada beberapa hektar, itu kan PPL itu senantiasa penyuluhan. Kita mencoba walaupun belum bisa secara umum. Ya, Kita harus ada waktu juga gitu kan. Nah, dari hasil proses demplot itu, nah kira-kira petani itu udah bisa merasakan nggak perubahan hasilnya? Saya yakin bisa merasakan karena kan dari hasil harga pertanian itu kan lebih mahal ya. Betul. Ya organik itu akan lebih mahal daripada yang lain gitu. Itu kan ada kelebihannya di sana. Jadi karena kalau nggak ada kelebihan nggak ada daya tariknya. Daya tarik kan kalau betul itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Manakala tidak ada harga yang lebih ya gitu. Ya mungkin juga diupayakan adanya jaringan pemasaran yang kerjasama dengan jaringan pemasaran sehingga memudahkan petani untuk proses penjualannya khusus untuk yang organiknya, karena kan organik nggak bisa dijual sembarangan. Itu kan ada khusus. Jadi makanya kita kan bekerja sama dengan penyuluh pertanian itu untuk penampungnya. Jadi alhamdulillah untuk sudah terintegrasi lah untuk penampungan hasil pertanian organik. Karena memang pada nyari juga. Betul. Ya. Dan memang ini menarik untuk lebih dieksplorasi lebih lanjut. Jadi mungkin nanti lain waktu kita bisa buat liputan khusus untuk kelompok yang
menjadi demplot organik itu. Alhamdulillah. Itu ya wajib diangkat itu kan. Wajib diangkat belum bisa kesumpingan lah. Soalnya semua. kita kan bisa nanti dengan dengan lintas sektor bisa koordinasi dengan dinas pertanian provinsi baik kabupaten. Ya. Yang mudah-mudahan bisa support untuk hal tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan pengembangan kebudayaan, Pak, yang tadi dibilang barangkali punya catatan khusus Kang Asep. Alhamdulillah juga di wilayah kami kebudayaan itu harus memang kita upayakan jangan sampai musnah gitu kan. Jadi di wilayah kami banyak kegiatan kebudayaan, kesenian yang harus kita pertahankan. Nah, dilestarikan. Contoh di wilayah RW 9 lah ada satu paguyuban pencak silat Gagak Lumayu. Itu sudah berjalan sekian lama, itu senantiasa kita bina. Kita bersama dengan pemerintah membina apa yang menjadi harapan mereka. Misalkan kalau ada fasilitas yang perlu diadakan, kita berupaya berusaha untuk memenuhi. Untuk representasi padepokannya udah dianggap representasi. Itu yang menjadi permasalahan karena tempat menunjang ya, tempat itu. Tempat belum ada signifikan untuk penyelenggaraan, masih di halaman yang belum terlindungi. Ini karena kesulitannya, kita kesulitan tempat. Betul. Kalau misalkan dari paguyuban tersebut ada tempat yang kita ajukan, kita akan upayakan masuk ke slot anggaran mana ini. Nah, sementara sekarang belum punya tempat yang tadi. Jadi sementara masih di halaman, gitu, di halaman pekarangan. Tapi itu padahal nama Gagak Lumayung itu sudah lumayan. Sudah, alhamdulillah kan sudah lumayan terkenal pada di Pemda juga sudah ada catatan. Betul. Di Kabupaten Bandung sering kita menampilkan kegiatan Gagak Lumayung. Terus juga dari Garut, dari mana senantiasa ada permintaan untuk ditampilkan. Ya, barangkali di forum ini juga kita menghimbau kepada dinas terkait, terutama dinas pariwisata dan kebudayaan, barangkali ya, karena memang ini aset budaya yang cukup mahal gitu ya. Ya, punya sejarah yang lumayan, jadi mohon untuk aset-aset ini bisa dikembangkan, direvitalisasi lah. Jadi fasilitasnya, kemudian peralatan, skema pengajarannya, dan jadi dieksplorasi, karena itu kemarin budaya itu mahal harganya berkaitan dengan sejarah. Dan barangkali juga Kang Asep juga sampai saat ini belum ada koordinasi dengan ya. Dengan leading sektor terkait ini kan dengan kebudayaan ya. Saya sudah sounding dengan dinas. Ya, mereka juga sedang mengupayakan apa yang menjadi harapan. Sudah ada dan juga bantuan ya sudah ada juga gitu, walaupun belum maksimal. Jadi harapan kami ke depan ini untuk supaya lestari, supaya jangan sampai musnah, kita fasilitasnya harus dilengkapi. Budaya itu harus fasilitasi dengan budaya, karena abadi lah kalau budaya itu. Abadi. Harus abadi ini di wilayah kami gitu kan. Itu catatan penting juga yang memang harus kita blow up ya. Siap. Kaitannya dengan ini kepada ya terutama kepada pimpinan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, barangkali mudah-mudahan dengan podcast ini juga bisa dapat respon lah ya. Insya Allah yakin. Oke, kaitannya dengan tadi masa jabatan Kang Asep, karena kan istilahnya sudah masa jabatan terakhir gitu ya. Periode pertama, periode kedua, periode pertama sudah punya legasi dengan adanya bangunan representatif, periode kedua adanya bangunan Gor Serbaguna, kemudian di samping itu juga pelayanan, kemudian pengembangan perekonomian udah ini. Kemudian di periode ketiga ini kan tentu Kang Asep
juga punya obsesi ingin meninggalkan atau ingin memberikan legasi yang bisa dikenang abadi lah oleh masyarakat, bahwa ada namanya Kades Kang Asep yang punya catatan baik lah gitu. Kira-kira nah di periode pertama ini program apa yang belum tercapai dan ingin sekali untuk dicapai sehingga memberikan kepuasan secara pribadi, juga memberikan legasi ke masyarakat. Ya pada intinya kembali ke yang tadi, bahwa setiap kepala desa yang sudah dilantik itu harus kembali kepada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam satu masa jabatan. Nah, kami pun, saya secara pribadi juga sudah, artinya sudah apa yang menjadi kekurangan yang belum bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, itu intinya dari kondisi masyarakat juga. Apa yang menjadi harapan-harapan mereka yang selama ini belum tercover. Nah, artinya di periode yang ketiga ini kita ingin secara penuh menuntaskan apa yang menjadi harapan. Jadi membayar hutang. Ya, dalam artian tetap kita melaksanakan apa yang menjadi aspirasi warga. Ini saja yang menjadi harapan kami. Jadi apapun yang menjadi usulan-usulan, manakala sudah terrealisasi, itu adalah kebahagiaan yang tersendiri bagi saya sendiri secara pribadi. Jadi intinya pelayanan tetap, Betul. pelayanan di seluruh bidang sektor tentunya. Jadi sebetulnya di samping pembangunan fisik juga yang tidak kalah penting adalah pelayanan itu ya. Pelayanan, jadi kegiatan kehidupan masyarakat baik dari segi pembangunan fisik, kegiatan ekonomi, pertanian, keagamaan dan lain-lain. Semua difasilitasi. Semua ya kita harus upayakan kita fasilitasi. Apa yang menjadi harapan-harapan ya kita harus bisa menjadi memberikan jawaban. Betul. Itulah yang menjadi harapan kami. Oke, saya kira mungkin untuk podcast kali ini saya kira udah cukup menggali banyak hal. Jadi alhamdulillah untuk sobat desa sekalian kita ketemu dengan sosok yang inspiratif, karena ternyata di kepemimpinan beliau ini bisa memberikan legasi yang sangat kuat sehingga itu diterima oleh masyarakat, dan terbukti memang dari periode pertama, periode kedua, dan sekarang alhamdulillah udah masuk ke periode ketiga masih tetap dipercaya. Saya kira ini modal kuat Kang Asep ya dalam memimpin ini. Jadi mungkin dalam bahasa ininya Kang Asep memimpin dengan sepenuh hati lah ya, Sepenuh hati. melayani, betul-betul untuk melayani masyarakat ya, dan memang secara kasat mata juga kita bisa melihat nanti ada beberapa hal yang akan kita eksplorasi, baik di bidang pertaniannya tadi mengenai demplot pengembangan sawah padi organiknya. Jadi kita juga concern di situ. Kemudian ada yang berkaitan dengan budayanya juga. Nanti kita coba eksplorasi lagi. Nah, barangkali dengan itu kita berharap kita punya sinergi yang itu juga memberikan kontribusi terhadap apa yang menjadi cita-cita Kang Asep. Betul. Ingin menuntaskan janji-janji hutang-hutang. Saya kira sobat desa sekalian, cukup sekian inspirasi desa pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sami-sami, iya, teman.